Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Aulia Putri, NIM 8604700197 dari program studi PGSD Fakultas FKIP Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu praktikum mandiri tentang pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia, mengenal organ-organ di dalamnya. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kelompok organ yang digunakan untuk memecah makanan menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Adapun sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan jalan awal pencernaan manusia. Di mulut terjadi pencernaan mekanik juga kimiawi. Gigi menghancurkan potongan makanan menjadi lebih kecil, dan enzim pada air liur membantu makanan menjadi lebih halus lagi. Adapun proses pencernaan di mulut, yang pertama, pencernaan dimulai di mulut. Yang kedua, gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, air liur membantu memecah makanan dengan enzim amilase. Dan yang keempat, lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Selanjutnya ada kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Adapun proses pencernaan di kerongkongan, yang pertama, setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Dan yang kedua, gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Kemudian lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Adapun proses pencernaan di lambung, yang pertama, di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Yang kedua, proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Dan yang ketiga, makanan yang sudah menjadi cairan disebut chymus. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nutrisi dari makanan yang sudah dihaluskan di lambung akan diserap di usus halus. Adapun proses pencernaan di usus halus, yang pertama, setelah dari lambung, chymus masuk ke usus halus. Yang kedua, empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Selanjutnya, ada usus besar. Dari usus halus, sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Adapun proses pencernaan di usus besar, yang pertama, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Yang kedua, air dan mineral diserap di usus besar. Kemudian, sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Dan yang terakhir ada anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan berlangsung secara mekanis dan kimiawi melalui organ-organ pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Melalui sistem pencernaan, tubuh memperoleh zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan sumber energi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan organ pencernaan sangat penting agar proses penyerapan nutrisi dapat berlangsung dengan baik.